Pemrograman desktop 9. Relasi tabel. Materi sebelumnya hanya menampilkan data dari satu tabel saja. Kita bisa mengakses data pada tabel lain dalam RDBMS, Relational Database Management System, menggunakan mekanisme primary key dan foreign key. Di PyQt, QSQL Relational Table Model dapat digunakan untuk hal ini. Format perintahnya begini. Ini saya zoom dulu. Jadi ini dari PyQt 6, Qt SQL, import QSQL Relation sama QSQL Relational Table Model. Diinstansiasi dari SQL Relational Table Model. Setelah itu bikin relation dari QSQL Relation. Ini nama tabel satunya yang terrelasi. Kemudian dari tabel tersebut foreign key-nya yang mana, kolom foreign key-nya. Kemudian kita hendak menampilkan kolom yang di display yang mana. Setelah itu modelnya di set relation berdasarkan kolom tabel yang sekarang, relasinya apa di sini. Contohnya begini. Di sini set tabelnya tabel track. Kemudian kita set relation dari tabel track kolom kedua punyanya tabel track itu dia punya koneksi dengan dia berupa foreign key yang terhubung dengan primary key dari tabel album, terkoneksi dengan album ID. Yang ditampilkan dari tabel album di sini adalah kolom yang namanya title. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dari tabel track kolom ketiga ini adalah foreign key yang terhubung ke media type ID. Ini adalah primary key dari tabel media type. Dari relationship ini yang ditampilkan adalah kolom name. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, tetap dari tabel track kolom keempat itu adalah foreign key yang terrelasi dengan primary key genre ID dari tabel genre. Dari relation ini yang hendak ditampilkan adalah kolom name dari genre. Setelah itu modelnya di select. Ini penjelasannya, mekanismenya seperti itu. Contoh programnya ada di sini di relational model yang pertama, yang ini relational model.py. Ini isinya. Saya buat satu project baru dulu, new project. Saya kasih week 9A. Saya create. Tunggu dulu, agak lama prosesnya. Masih indexing di sini. Masih proses. Oke. Setelah itu sama seperti sebelumnya, kita menginstal dulu Tiga install PyQt 6. Oke, masih proses. Oke, sudah. Kalau sudah, ini saya copy filenya. Di sini saya select all del, saya paste tadi filenya. Terus sebelum saya run, sama seperti minggu kemarin, saya harus mengcopy database chinook.sqlite.
Ini namanya dia cuma pakai satu kata. Saya sudah update ini Geno SQLite. Mana yang sudah saya tulis? Oh, udah ada. Oke, saya rename. Oh, oh sudah ada berarti. Sebentar. Oh ini di sini. Oke. Saya tekan tombol kontrol, saya drag ke sini, copy. Nah. Kenapa tidak mau? Saya kontrol, saya drag. Copy refactoring is not available while indexing is in progress. Oh, masih indexing ternyata. Bentar, tunggu dulu. Masih proses indexing setelah menginstal PyQt. Oke, sudah. Saya copy sekarang. Oke. Nih, sudah muncul di sini SQLite-nya. Kalau sudah siap, saya jalankan. Nih, tampilannya begini. Sekarang kolom kedua tidak lagi berupa ID foreign key-nya. Kolom ketiga juga bukan lagi foreign key. Kolom keempat juga bukan kolom kedua yang ini, kolom ketiga, kolom keempat ini bukan lagi berupa foreign key, tapi sudah berupa nama. Oke, dicoba dulu tempatnya masing-masing. Coba dulu tempatnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang tidak bisa, bertanyalah.
Ada pertanyaan kah? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Kalau misalkan ingin nampilin dua kolom sekaligus di dalam satu relasi itu gimana Pak? Kan di contohnya itu kan cuma hanya satu kolom saja. Untuk dengan metode ini setahu saya tidak bisa. Nanti dengan metode perintah SQL sebentar lagi nanti bisa. Tapi kalau metode ini setahu saya tidak bisa. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjutkan materinya. Terus contoh sebelumnya itu tidak dapat melakukan editing pada tabel relasi. PyQt menyediakan QSQL Relational Delegate yang dapat melakukan editing dengan menampilkan combo box. Ini modelnya pakai ini, delegate. Terus setelah itu set item delegate. Contoh programnya ada yang di sini, relational model delegate. Saya copy, saya paste, terus saya run. Nah, sekarang di bagian-bagian tabel yang ada relasinya, kalau kita double klik akan muncul combo box yang bisa kita pilih berdasarkan value yang ada di tabel satunya. Ini value unik yang ada di tabel satunya. Jadi kalau kita mau mengedit, oke, yang ini name ini genre name-nya apa? Pilihannya di sana. Coba dulu, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, Itu tabel yang SQLite-nya itu ada di mana ya Pak? ada di materi sebelumnya. Jadi di sini materi pertemuan yang ke-8 ini, Cino SQLite binary file. Nanti di rename jadi Cino saja, huruf kecil semua. Oh, jadi bikin file baru gitu ya Pak? Nanti isinya ini gitu ya? Loh, nah, ini di download.
Ini silahkan gitu. di-download, di open new tab. Ya kan, di sini terus download. Nanti ada file di sana yang terdownload, di rename filenya. Cukup Oh, jelaskah? siap, jelas Pak. Makasih Pak. Oke. Oke, sudah. Saya lanjutkan. Terus query dengan SQL. Kita dapat juga melakukan query di PQT6 ini menggunakan perintah SQL. Kalau sudah pakai perintah SQL, dia lebih fleksibel, tetapi juga mensyaratkan kemampuan kita dalam menggunakan perintah-perintah komen-komen SQL. Ini contohnya di sini kita menggunakan yang namanya QSQL query. Saya running dulu ininya, programnya dulu aja. Query model tabel view query model.py. Saya select, terus saya run. Nih tampilannya begini, karena yang di select menurut perintah SQL cuma 2 kolom saja, tidak keseluruhan kolom. Oke, dicoba dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya.
Nah, ada pertanyaan kah? Oke, saya lanjutkan. Penjelasannya dulu. Di sini dengan SQL, ini tadi yang saya bilang dia menggunakan QSQL query. Terus perintah SQL-nya diletakkan di sini dalam tanda petik select name, composer from track. Jadi tabelnya satu, tabel track, kolomnya yang dipilih name dan composer. Setelah itu modelnya di set query-nya di sini. Tidak perlu lagi model select karena set query ini secara implisit memanggil model .select. Selesai. Nah, yang berikutnya contoh sebelumnya tadi itu query-nya sangat sederhana. Kita juga bisa menggunakan query yang kompleks, yaitu antar beberapa tabel dan menggunakan filter. Nih contohnya, select name, composer, album title from track, inner join dengan album. Nah ini kalau mau tadi yang pertanyaannya, kalau mau milih kolomnya 2 dari album dari tabel satunya gimana? Tinggal nanti album.title sama album.apa. Tergantung nama kolom yang ada di dalam tabel album. On track.album.id sama dengan album.album.id. Where album.title, ini filteringnya dengan klausa where, like persen, ini ada album title. Ini penanda adanya variabel di sana. Dimasukkan dalam perintah query.prepare. Nah, mengubah variabelnya ini dengan menggunakan bind value. Sinantra dibind ke album title. Setelah itu query execute. Ini sama artinya dengan seperti ini. Nanti hasil jadinya setelah bind value. Select name, composer, album title from track, inner join album on album.album.id sama dengan on track.album.id sama dengan album.album.id, where album.title like Sinantra. Contohnya di sini ada yang keempat di sini. Saya copy. Terus saya run. Nih. Muncul di sini. Semuanya karena berdasarkan klausa where album title-nya like Sinantra, maka di bagian sininya, di bagian title-nya pasti akan punya kata Sinantra semua. Karena begitulah filtering yang diterapkan di perintah SQL ini. Oke, dicoba dulu.
Oke, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Aman Pak. Aman. Oke, maka selesailah materi kita untuk pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya akan saya teruskan dengan query model, dengan SQL query ini, dan hal lain terkait database selanjutnya. Oke, kalau sudah, jangan lupa absensi diurus. Terus minggu depan ketemu lagi di jam yang sama. Oke, silahkan mahasiswa bisa log off.